Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Para pemirsa dimanapun berada yang berbahagia, puji syukur marilah kita sama-sama kepada Allah Subhanahu wa taala berkat rahmat dan karunia-Nya. Di subuh ini kita masih bisa diberikan nikmat sehat. Mudah-mudahan bapak-bapak dan saudara-saudara kita semuanya diberikan oleh Allah kesehatan, sampai keluarganya juga, semua tetangga kita, masyarakat kita diberikan kesehatan yang luar biasa oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kita tidak lupa untuk Rasulullah SAW. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Para pemirsa yang berbahagia, pada pagi ini saya ingin mengutip pendapat Imam As-Sayuti dalam kitab Al-Jami' Al-Saghir wa Ziyadatuh. Meriwayatkan hadis dari Adi bin Hatim yang berbunyi, Sittatul asya tuhbitul amal. Ada 6 perkara yang dapat merusak amal. Nah, itu. Yang pertama, beliau mengatakan al-istighalu bi'uyubil khalqi. Orang yang sibuk dengan aib orang lain. Jadi dia hanya selalu membicarakan aib orang lain. Itulah ya pepatah orang tua-tua kita, tungau di seberang lautan nampak oleh dia, gajah di pelupuk mata nak nampak. Apa maknanya? Sekecil apapun kesalahan orang dia nampak oleh dia, tapi kesalahan besar dalam dirinya dia tidak tahu. Masing-masing kita itu punya kesalahan. Jadi janganlah kita sibuk membicarakan aib orang lain. Kenapa? Karena kita juga punya aib sendiri-sendiri. Itu yang pertama. Yang kedua, yang dapat merusak amal kita itu adalah waqaswatul qalb. Hati yang keras. Hati keras itu tandanya adalah sulit menerima kebenaran. Jadi kalau ada orang menyampaikan kebenaran, dia tidak mau menerima. Kadang lebih pintar pula dia dari ustadz lagi. Dia lengkap dengan hadis. Dia tidak mau percaya, dia tidak mau apa. Orang seperti itu tuh tidak mau menerima kebenaran. Apapun yang kita berikan, alasan-alasan dia akan mencari alasan sebanyak-banyak alasan. Hati yang keras. Maka tanda-tanda hati keras itu apa? Sulit menerima kebenaran. Jadi kita perlu tuh membenahi diri kita. Kita tidak lagi mau menerima kebenaran dari orang lain. Walaupun kebenaran yang mutlak itu milik Allah. Al-haqqu mir rabbik fala takunanna minal mumtarin. Allah, kebenaran itu sebenarnya yang hakikinya dari Allah Subhanahu wa taala. Kebenaran yang sama kita manusia itu adalah kebenaran yang semu. Oleh karena itu, mari kita rawat hati kita, jangan sampai hati kita keras. Bagaimana cara melunaknya? Banyak-banyaklah berzikir kepada Allah, banyak-banyaklah mengintrospeksi diri. Siapa kita? Mau kemana kita, hendak kemana kita, sedang di mana kita. Itu semuanya, kalau kita sudah menyadari diri kita, itu akan dapat melunakkan hati kita. Itu yang kedua, waqaswatul qalb. Yang ketiga adalah wahubbud dunya. Itu. Perkara yang ketiga yang dapat merusak amal kita adalah terlalu cinta kepada dunia. Maka disebutkan juga hubbud dunya ra'su kulli khati'ah. Terlalu cinta kepada dunia pangkal daripada segala kejahatan. Maka kita bolehlah kita mencintai dunia itu, tapi janganlah sampai 24 jam pikiran kita mencintai dunia itu. Ciri-ciri orang yang mencintai dunia itu, gila dunia itu apa? Menghalalkan segala cara asal tujuannya tercapai. Itu yang banyak sekarang terjadi Bapak Ibu sekalian. Menghalalkan segala cara. Baik halal, haram, hantam terus. Yang penting keinginan dia tercapai. Itulah gara-gara orang memperebutkan jabatan, sikut sana, sikut sini. Gara-gara mencari harta, orang menjegal kawan seiring, orang menggunting dalam lipatan.
Itu adalah perkara yang tidak baik seperti itu. Maka kata Imam Al-Ghazali, letakkan dunia itu di tanganmu, akhirat letakkan di hatimu. Jadi boleh kita mencari dunia. Kenapa? Karena kita tinggal di dunia. Tapi jangan kita gila dunia. Nah, mati juga lah orang nggak pernah datang. Takziah. Kenduri juga lah orang nggak pernah datang. Gotong royong juga orang nggak pernah datang. Kenapa? Asik dengan kegiatan dunia. Mencari kemewahan-kemewahan dunia. Itu ya. Itu yang ketiga. Yang keempat adalah wakilatul haya. Sedikit malu. Orang yang ini adalah sedikit malu. Malunya tidak ada. Ya. Al-haya'u minal iman. Malu itu adalah bahagian daripada iman. Jadi kalau kita tidak punya rasa malu, berarti iman kita tidak ada. Maka kata Nabi, "Fa'iza lam tastahi fasna masyita." Kalau kamu tidak punya rasa malu, buatlah sekehendak hatimu. Kalau kita punya rasa malu, berarti hati kita masih hidup. Tapi kalau kita tidak lagi punya rasa malu, berarti hati kita telah mati. Mari kita budayakan budaya malu. Malu kita tidak sholat, malu kita tidak mau ke masjid, malu kita mempertontonkan aurat di hadapan orang banyak. Apalagi wanita, itu jaga betul itu. Malu, malu, dan malu. Itu yang keempat. Yang kelima adalah watulul amal. Panjang angan-angan. Panjang angan-angan ini, ya itulah yang saya katakan itu. Lebih baik punya uang 1.000 rupiah tapi alam nyata, daripada punya uang 1 miliar tetapi dalam mimpi. Jadi janganlah kita menghayal-hayal tidak tentu apa. Itu akibatnya kalau kita tidak punya pekerjaan, kita akan menghayal-hayal aja. Datanglah rezeki yang tiba-tiba macam-macam lah. Itu kalau kita sudah sering seperti itu, mudah masuk bisikan-bisikan setan. Maka oleh karena itu, janganlah kita membiasakan diri dengan panjang angan-angan. Beda antara angan-angan dengan cita-cita. Kalau cita-cita, ada usaha. Kalau kita mau menjadi dokter, apa usaha kita? Ya sekolahnya di bagian fakultas kedokteran. Kita mau jadi dokter, tapi kita tidak berusaha, itu namanya angan-angan. Nggak bisa itu. Ya. Tuh, jadi kita jangan sampai panjang angan-angan. Itu yang kelima. Terakhir yang keenam, wazalimun la yantahi. Kezaliman yang tidak pernah berhenti. Membuat dosa aja terus. Sudah umur 50 tahun, 60 tahun enggak juga sadar-sadar. Ke masjid enggak. Ikut juga pasti berjudi. Ikut juga minuman keras lagi, macam-macam dosa yang diperbuat. Banyak pula orang zaman sekarang yang model begitu tuh Pak ya. Jadi tidak ada berhentinya itu. Siapa kita ini yang tidak punya kesalahan? Kita tuh semuanya punya kesalahan, ya. Tetapi kesalahan kita itu, kalau kita sudah menyadari, kita akan bertaubat. Tubu ilallah taubatan nasuha. Taubatlah kamu kepada Allah sebenar-benar bertaubat. Jadi kita berharap dalam kehidupan kita ini hendaklah kita menjauhi segala macam perbuatan dosa. Kenapa? Karena perbuatan dosa itu bahayanya sudah disampaikan oleh Imam Ibnu Qayyim. Di antara bahaya orang membuat dosa terus-menerus itu, yang pertama timbulnya kegelisahan, goncang jiwanya itu Pak. Jadi ciri-ciri orang yang banyak dosa itu apa? Gelisah Pak. Gelisah aja dia, nggak ada tenang jiwa itu. Itu tanda apa? Itu tanda orang yang banyak dosanya. Ya, jadi kegoncangan apa itu? Orang yang banyak dosa, orang yang bergelimang dosa, sulitlah terkabulnya doa. Meminta juga lah kalau Ta'ala, kalau kita masih mengaku dosa,
Tidak akan bisa diterima oleh Allah. Disebutkan dalam oleh Nabi itu. Bagaimana doamu mau dikabulkan oleh Allah yang kamu makan haram, yang kamu minum haram, yang kamu pakai haram? Nah, tidak bisa. Jadi kita haruslah menjauhi segala perbuatan-perbuatan dosa. Ya. Di pertama gelisah, yang kedua jauh daripada keberkahan hidup itu, doa kita itu tidak akan tercapai. Yang berikutnya, orang yang bergelimang dosa itu akan dihambat rezekinya, terhalang rezekinya. Seperti kita berbuat baik. Kalau kita berbuat baik, mudah rezeki kita. Kalau kita berbuat buruk, terhalang rezeki kita. Nah, inilah kira-kira kuliah subuh yang saya sampaikan pada pagi ini. Mudah-mudahan kita dapat perlindungan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hidup kita menjadi hidup yang tenang, barokah dalam perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.